Bandara termasuk tempat yang paling sering dikunjungi sekaligus tempat yang paling misterius. Jadi, mari kita kulik ada apa di baliknya dan rahasia-rahasia apa yang dimiliki bandara. Di beberapa bandara ada orang-orang khusus yang disebut profiler. Orang-orang ini menjalankan program khusus juga yang dinamakan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique. Mereka menganalisis mimik wajah, gestur, dan sikap kita untuk mendeteksi orang-orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda-tanda kecemasan nonverbal seperti orang-orang yang menjilat bibir, menggaruk, atau sering melihat sekeliling. Jika seorang profiler tahu kalau seseorang bersikap tidak biasa, mereka bisa mengundang orang itu untuk diperiksa. Di tahap ini, mereka akan berbicara dengan orang tadi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentangnya dan memastikan kecurigaan mereka benar atau tidak. Petugas bandara mungkin juga mengawasimu sejak dari pemeriksaan keamanan sampai ke gerbang penerbangan. Beberapa bandara memiliki pemindai pengenal wajah yang bisa dengan mudah melacakmu. Alat ini dilengkapi dengan software khusus yang membandingkan wajah asli penumpang dengan yang ada di kartu identitasnya. Oh ya, kalau kamu nggak ngecas laptopmu sebelum penerbangan, kemungkinan laptopmu bisa disita. Wajar jika petugas keamanan bandara memintamu menyalakan perangkatmu. Kalau nggak bisa nyala, gadgetmu bisa diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demi alasan keselamatan, penting untuk memastikan perangkatmu tidak pernah diutak-atik atau dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa membahayakan penerbangan. Membawa sikat gigi elektrik dalam bagasi mungkin bisa menjadi masalah. Sikat gigi elektrik yang diproduksi oleh beberapa merek punya baterai litium di dalamnya. Dan ini bisa berpotensi menyebabkan masalah seri. Sikat gigi elektrik yang kita dilarang untuk meninggalkan sikat gigi elektrik dalam bagasi. Tapi kamu boleh membawanya di bagasi kabin. Dan kalau perangkatmu itu didayai oleh baterai AA, kamu bisa menyimpannya di mana saja. Orang yang pernah naik pesawat pasti tahu aturan tentang tidak boleh ada cairan. Tapi nggak semua orang tahu kalau aturan ini juga berlaku untuk selai kacang, pasta gigi, krim, lotion, make up cair, lampu lava, pajangan bola salju, beberapa obat, deodoran, dan bahkan silika gel. Oke, sekarang yuk kita keluar sebentar untuk melihat tempat-tempat pendaratan. Bandara membebankan biaya yang besar ke perusahaan penerbangan untuk bisa mendarat di landasan pacunya pada hari dan waktu tertentu. Tapi yang paling menarik adalah tempat pendaratan bisa diperjualbelikan. Contohnya aja, di tahun 2016, Oman Air membayar kepada Air France sekitar $75 juta untuk satu slot kedatangan pagi-pagi buta di Bandara Heathrow, London. Kamu pasti sadar kalau biaya penerbangan sudah makin tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena harga tempat pendaratan yang mahal banget. Petugas operator nggak cuma mengatur pesawat di langit seperti yang biasa kamu lihat di film-film, tapi juga mengawasi pergerakan pesawat di tanah. Mereka juga mengatur pencahayaan di landasan pacu. Ada 3 tipe pengatur lalu lintas udara, en route, terminal, dan tower. Tiap-tiap petugas operator ini punya tanggung jawab masing-masing. Seorang operator punya sekitar 5 monitor dan informasi yang mereka dapat selalu berubah karena monitor-monitor itu menunjukkan kondisi cuaca dan informasi tentang pesawat-pesawat lain. Kadang situasi ini biasa terjadi. Kamu datang ke pos pemeriksaan keamanan dan tiba-tiba ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dalam bagasi kabinmu. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa menyelamatkan pisau lipat favoritmu itu, misalnya. Di beberapa bandara ada layanan pos, dan kamu mungkin bisa mengirim barang milikmu itu ke alamat manapun yang kamu mau. Tapi, biaya pengirimannya lumayan mahal. Ditambah lagi ada beberapa barang yang dilarang, dan layanan pos tidak bisa mengirimkannya. Bandara bisa aja menjual kopermu yang hilang. Aku nggak bilang kalau kamu nggak bisa mendapatkan kopermu yang nyasar lagi ya. Tapi ada kemungkinan juga kamu nggak bakal lihat kopermu lagi. Kalau udah gitu, bandara punya hak untuk melelang barangmu itu. Kebanyakan bandara mengadakan penjualan bagasi yang hilang setiap tahun. Setelah membayar biaya pendaftaran, kamu bisa menawar alat elektronik, pakaian, tas, dan lain-lain. Saat di udara, bisa jadi kamu terbang bareng artis, tapi kamu nggak bakal tahu. Bandara besar punya prosedur check-in dan keamanan yang terpisah buat artis-artis.
Mereka seringnya naik pesawat langsung melalui pintu tersembunyi yang ada di samping jembatan jet. Beberapa maskapai juga menggunakan mobil mewah untuk mengantar penumpang VIP dari gedung terminal ke pesawat. Umumnya, orang-orang tiba di bandara jauh sebelum waktu keberangkatan dan aktivitas paling populer saat menunggu penerbangan adalah jalan-jalan di area bebas bea. Meski jarang orang yang mau beli sesuatu di sana, akhirnya beberapa barang juga berhasil masuk ke keranjang belanja. Itu karena banyak bandara didesain sedemikian rupa supaya orang merasa nyaman dan praktis. Jendela-jendela besar, pencahayaan yang melimpah, kursi-kursi pijat, dan ruang duduk yang nyaman. Ya, semua itu. Dan secara statistik, penumpang yang merasa tenang berkemungkinan 10% lebih besar untuk membelanjakan uangnya di toko retail, toko bebas bea, dan makanan. Para desainer juga sangat memperhatikan tata letak bandara. Ini membantu memastikan kelancaran arus penumpang. Poin utamanya adalah navigasi sederhana yang mencegah orang-orang tersesat. Ini diwujudkan melalui desain yang halus tapi sangat efektif dan menempatkan zona bebas bea di antara pos pemeriksaan keamanan dan gerbang keberangkatan adalah salah satunya. Zona ini seharusnya bisa bikin kamu tenang lagi setelah melewati petugas keamanan dan mengarahkanmu ke tujuanmu. Tapi ngomong-ngomong soal makanan di restoran self-serve di bandara mungkin gak seenak kalau kamu datang ke restoran aslinya. Yang bertanggung jawab atas gerai-gerai di bandara itu adalah perusahaan restoran khusus, bukan chefnya sendiri. Salah satu alasannya adalah keamanan yang begitu ketat di area pengiriman bandara, termasuk makanan. Kamu mungkin tetap bisa menikmati makanan enak, tapi rasanya nggak sama. Oke, aku mau ngasih tahu kamu gimana cara bandara memanipulasimu untuk menghabiskan lebih banyak uang. Bandara sengaja mengarahkanmu ke area bebas bea setelah melewati petugas keamanan. Tapi yang paling mengherankan adalah jalur melalui toko-toko itu biasanya berbelok ke kiri. Ini dilakukan karena sebagian besar orang memakai tangan kanan. Artinya, mereka menggunakan tangan kanan untuk menarik koper dan kemungkinan besar akan melihat ke arah kanan saat melewati toko-toko itu. Zona bebas bea yang mengarah ke kiri menyisakan banyak ruang kosong di sebelah kanan, arah yang kebanyakan orang lihat. Oh, kamu nyadar juga nggak? Di bandara itu banyak banget cermin. Cermin sengaja diletakkan di sana untuk membuat bandara tampak lebih lapang dan menciptakan ilusi ruang yang lebih lebar. Ini membantu mengurangi perasaan klaustrofobia dan membuat bandara terasa lebih nyaman bagi para penumpang. Kalau kamu sempat, jangan menukarkan uang di bandara karena kamu nggak bakal dapat rate yang bagus. Buat kamu yang nggak sempat nukerin uang, kamu bisa nukerin di internet dan mengambilnya di bandara. Ada layanan yang cuma butuh beberapa jam untuk itu. Atau mungkin lebih baik pakai ATM aja untuk menarik uang cash di tujuan akhirmu. Kamu pernah merhatiin kode-kode bandara nggak? Kode yang paling sering digunakan adalah kode 3 huruf. Kenapa? Dulu di tahun 1930-an di Amerika, pilot-pilot menggunakan kode kota 2 huruf milik layanan cuaca nasional untuk merujuk ke bandara. Tapi nggak lama, jumlah bandara di kota itu berkembang melebihi jumlah kode. Makanya, maskapai mengembangkan sistem ini dengan menambahkan huruf ketiga. Biasanya pakai huruf X. Makanya, LA atau Los Angeles berubah menjadi LAX. Tapi meski harusnya nggak ada bandara yang berkode sama, beberapa kode rasanya terlalu mirip sampai kamu bisa keliru membedakannya. Contohnya ada bandara berkode CGP di Bangladesh dan bandara di Argentina ini berkode CPG. Mudah banget nyasarnya kalau begini, jadi hati-hati ya.